Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Senantiasa kita semua bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Juga senantiasa berselawat kepada baginda besar Nabi Muhammad dengan senantiasa kita ucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Man kharaja fi talabul ilmi, barang siapa yang keluar rumahnya dengan niat menuntut ilmu, fa huwa fi sabilillah, maka ia mendapatkan pahala sama seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, hatta yarji'a, sampai ia kembali pulang ke rumahnya. Mudah-mudahan teman-teman semua, kita semua mendapatkan keutamaan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, sama-sama kita buka dengan pembacaan surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan berkat kegiatan yang baik ini Allah memberikan kemudahan bagi segala urusan kita. Yang sedang sulit Allah mudahkan, yang sedang gundah, sedang galau Allah lapangkan. Amin ya rabbal alamin. Bi barakatil Qur'ani Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Angkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil Qur'ana imama. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi shrah lana sadrana wa yassir lana amrana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amin ya rabbal alamin. Gimana kabar, sehat semua? Alhamdulillahirabbil alamin. Mulai terasa sudah malam ke-6 di bulan Syawal. Beberapa waktu lagi kita akan masuk ke bulan Ramadan. Ini harus keuber di targetnya. Mudah-mudahan sebelum penutupan pengajian kita sudah memahami tentang ibadah puasa dengan pemahaman yang baik. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada malam hari ini kita melanjutkan pertemuan sebelumnya. Kita fokus kepada malam ini, yakni tentang tahapan, progres, proses tentang persyariatan puasa Ramadan. Apakah langsung seperti dengan puasa Ramadan yang kita jalankan saat ini, ataukah berproses? Kalau berproses, bagaimana prosesnya? Nah, inilah yang akan kita pahami pada malam hari ini. Jelas? Ini dicatat.
Ini ayat yang berkaitan dengan nanti tentang beberapa tahapan pensyariatan puasa Ramadan sampai dengan ia sempurna seperti yang kita jalankan saat sekarang. Nah, khusus kalau Abu Bakar, tolong konsentrasi penuh, usahakan catatannya jangan ada yang tertinggal supaya ini bisa nanti dilanjutkan dijelaskan di tahun-tahun berikutnya. Nah, para ulama meneliti dalil-dalil Al-Quran ataupun hadis yang berkaitan dengan puasa Ramadan, hingga akhirnya mereka kebanyakan membuat atau mencantumkan, mengangkat tema tentang penahapan proses pensyariatan puasa Ramadan dalam kitab-kitab bab saum atau bab puasa. Setidaknya ada 3 atau 4 tahapan. Sebagian ada yang mencantumkan 4, sebagian pula ada yang mencantumkan hanya 3 saja. Nah, ini bukan suatu perdebatan atau kesalahan, yang satu salah yang satu benar, enggak. Tapi yang 4 tahapan itu mengutip tahapan pertama daripada puasa-puasa sunnah yang dianjurkan seperti Ayyamul Bid dan puasa Asyura. Sedangkan yang 3 tahapan langsung mulai daripada pensyariatan puasa wajib di bulan Ramadan. Jadi mau yang 4 tahapan atau 3 tahapan, dua-duanya benar. Ya. Mudah-mudahan ini bisa jadi wasilah teman-teman dapat memahami dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Ini sudah dicatat? Belum ya? Ya selesai dulu deh. Ini nanti aja ya di tulisan saya ya. Ya, jadi sebelum disyariatkannya atau dijalankannya oleh Nabi dan para sahabat tentang ibadah wajib, yaitu berpuasa di bulan Ramadan, tentu puasa ini menjadi sebuah ibadah yang baru, asing. Maka sebagaimana ibadah-ibadah yang lain pada umumnya, di dalam Al-Quran pensyariatannya kebanyakan dengan proses tahapan. Enggak ujuk-ujuk langsung puasa dari maghrib, dari subuh buka maghrib. Nah, berat. Jadi bertahap, berproses. Tahapan yang pertama, ini jangan dicatat ya, nanti dicatatnya ketika saya suruh catat. Tahapan pertama, Nabi mulai memperkenalkan dengan memberikan penekanan perintah, tidak wajib, tapi lebih daripada sunnah, yaitu para sahabat diperintahkan untuk melaksanakan yang pertama, puasa 3 hari pada setiap pertengahan bulan, puasa Ayyamul Bid. Nah, Nabi melaksanakan, bukan hanya Nabi melaksanakan, tapi Nabi memberikan penekanan perintah kepada para sahabat, ayo yang satu ini tolong kita kerjain bareng-bareng, yaitu Ayyamul Bid yang pertama. Yang kedua, puasa sunnah Asyura, yaitu pada hari ke-10 di bulan Muharram. Nabi bukan hanya memerintahkan, tapi beliau memberikan penekanan kepada para sahabat untuk juga melaksanakan puasa Asyura. Sahabat sudah mulai kenal dengan yang namanya ibadah puasa, mulai tahu bagaimana tata caranya, sudah mulai terbiasa, baru Allah menurunkan perintah puasa wajib di bulan Ramadan, ya, melalui Quran surat Al-Baqarah ayat 134. Namun pada awal-awal pelaksanaannya, puasa Ramadan ini tidak
tidak langsung seperti yang kita rasakan atau yang kita laksanakan pada saat ini. Belum ada ketentuan tentang misalnya malamnya mesti ngapain, terus sebelum mulai dari mana, apa sahur apa enggak, yang boleh dikerjain apa aja, yang harus ditinggalkan apa aja. Nah, untuk di tahun-tahun awal pensyariatan puasa, Nabi melalui wahyu Al-Quran surat Al-Baqarah 183 dan 84, perintah puasa ini boleh dikerjakan, boleh juga tidak dikerjakan bagi yang merasa keberatan. Dengan catatan, untuk orang-orang yang merasa keberatan, walaupun fisiknya sehat dan fisiknya mampu, maka dia harus mengganti kewajiban puasa yang ditinggalkan dengan membayar fidyah. Fidyah itu apa? Fidyah itu tebusan atau denda. Untuk siapa fidyah dalam puasa Ramadan? Kalau sekarang ini fidyah dalam mazhab Syafi'i itu berlaku untuk 4 golongan. Golongan yang pertama, orang tua renta, sepuh, udah gak sanggup buat puasa, maka boleh dia tidak berpuasa namun membayar fidyah. Yang kedua, orang sakit yang tidak memungkinkan untuk sembuh, atau orang sakit yang apabila berpuasa menyebabkan sakitnya menjadi lebih parah, maka boleh dia tidak berpuasa dengan syarat membayar fidyah. Yang ketiga, wanita hamil atau menyusui. Apabila ia khawatir atas janinnya atau khawatir atas anak yang sedang disusuinya, maka dia boleh tidak berpuasa dengan membayar fidyah, tapi dengan ketentuan-ketentuan khusus. Ada satu tambahan mazhab Syafi'i yang keempat, yaitu bagi orang yang mati atau meninggal dunia dengan ketentuan tertentu. Nanti itu kita bahas setelah kita bahas ini. Jadi intinya di awal-awal waktu pelaksanaannya, puasa Ramadan ini boleh dikerjakan dan boleh tidak dikerjakan bagi yang merasa keberatan. Quran surat Al-Baqarah ayat 184. Boleh saya bacakan? Untuk mempersingkat langsung aja kita bacakan artinya. Yaitu beberapa hari tertentu, maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti puasa tersebut atau mengkodok puasa tersebut sesuai dengan hari-hari yang kalian tinggalkan. Boleh enggak puasa dengan tebusan kodok itu apa kan? Ganti. Kodok puasa itu boleh, tapi hanya untuk berlaku hanya untuk 2 keadaan. Yang pertama yaitu apabila kamu sakit. Saya puasa nih, sahur, tahu-tahu jam 9 pagi sakit, nggak sanggup, badan menggigil nih, harus buru-buru dimasukin nasi, maka boleh saya batalin? Boleh. Sakit yang biasa-biasa aja boleh dibatalin, tapi tebusannya bukan fidyah. Kalau fidyah tadi adalah sakit yang tidak memungkinkan untuk sembuh. Tapi orang yang sakit biasa kemudian membatalkan puasanya di tengah-tengah puasanya boleh, tapi membayar kodok, yaitu mengganti puasa yang ditinggalkan di hari-hari yang lain. Yang pertama, kodok itu berlaku untuk orang sakit. Yang kedua, kodok itu berlaku untuk seorang musafir yang melakukan perjalanan, terutama yang perjalanannya dimulai sejak waktu fajar atau sejak waktu subuh. Maka dia boleh kalau andai kata mau tidak berpuasa.
asalkan membayar kodok pada hari-hari yang lain sebanyak puasa yang ditinggalkan. Nah, lanjutannya saya ulangi dari awal. Maka beberapa hari tertentu barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan kemudian tidak berpuasa, maka wajib mengganti hari yang dia tidak berpuasa pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Nah, di sini ada kata dan bagi orang-orang yang berat menjalankannya. Orang-orang yang berat menjalankannya di sini diartikan oleh para ulama tafsir, yaitu orang yang sebenarnya mampu secara fisik, secara mental, secara kondisi dia mampu, tapi dia merasa berat. Maka di awal-awal pensyariatan puasa, orang yang merasa keberatan boleh memilih untuk tidak berpuasa, asalkan membayar fidyah. Fidyah kalau kodok tadi untuk orang yang sakit dan orang musafir, tapi untuk orang yang merasa keberatan, ingat ini di awal-awal pensyariatan. Nanti ayat ini tertutupi oleh ayat selanjutnya. Ini di awal-awal pensyariatannya. Awal-awal boleh milih, mau puasa boleh, nggak puasa silakan. Tapi kalau nggak puasa tanggung bayar fidyah, yaitu memberi makan satu orang miskin. Bagaimana cara memberi makannya? Yaitu memberi makan sebagaimana kebutuhan makannya satu hari. Sarapannya, makan siangnya, makan malamnya. Dengan apa? Kurang lebih patokannya sebagaimana yang kita makan dalam hari-hari kita. Jangan kita sehari-hari makan ayam, makan daging, enak-enak, giliran bayar fidyah orang cuma dikasih lauk nasi sama tempe. Nggak boleh turun derajat. Kalau naik derajat bagus, atau setidaknya sama dengan apa yang kita makan sehari-hari. Itu fidyah, boleh matang. Itu kalau bentuk makanan matang. Mentah boleh, boleh. Mentah pun boleh, misalnya beras. Kalau kita mau kasih beras, para ulama menganjurkan kasih juga bahan lauk-lauknya. Jangan berasnya doang. Beras, selipin minyaknya, selipin telur, selipin sarden. Paham nggak? Jadi dia nggak bingung, dikasih beras nggak bingung, masaknya pakai apa, nggak punya, lauk nggak ada, dia mau makan nasi doang. Jadi itu sekilas tentang fidyah. Nanti ada hari khusus kita bahas tentang fidyah. Jadi tahapan yang pertama, catat. Tahapan pertama, titik 2. Nabi menganjurkan para sahabat untuk berpuasa. Nabi menganjurkan para sahabat untuk berpuasa selama 3 hari berturut-turut pada setiap pertengahan bulan. Nabi mengajarkan atau memerintahkan sahabat untuk berpuasa 3 hari berturut-turut pada setiap pertengahan bulan. Tanggal 13, 14, 15. Tanggal 13, 14, 15 dalam kurung ayyamul bid. Pada tanggal 13, 14, 15 dalam kurung ayyamul bid. Titik.
juga berpuasa pada setiap tanggal 10 Muharram, juga berpuasa pada setiap tanggal 10 Muharram, juga berpuasa pada setiap tanggal 10 Muharram dalam kurung Asyura. Itu tahapan pertama. Bawahnya. Dua, tahapan kedua. Dua, tahapan kedua. Titik dua. Kewajiban puasa Ramadan, kewajiban puasa Ramadan dengan pilihan. Kewajiban puasa Ramadan dengan pilihan. Boleh tidak berpuasa dengan pilihan boleh tidak berpuasa, dengan syarat membayar fidyah. Dengan syarat membayar fidyah. Bagi mereka yang mampu secara fisik, bagi mereka yang mampu secara fisik, bagi mereka yang mampu secara fisik menjalankan puasa. Ya, jadi makna daripada namun apabila kalian merasa keberatan, para ulama tafsir menjelaskan di situ adalah orang-orang yang sebenarnya mampu secara fisik, mampu berpuasa, masih sehat, masih segar, nggak ada uzur apa-apa, tapi dia berhak memilih untuk tidak berpuasa asalkan syaratnya dilaksanakan. Apa syaratnya? Membayar fidyah. Paham sampai sini? Paham ya? Itu baru tahapan 1 dan tahapan 2. Nah, kemudian setelah tahapan 2 ini masih ada pilihan untuk berpuasa atau tidak berpuasa. Allah secara tidak langsung menghapus ayat 184, artinya menggantikan dengan ketetapan yang baru melalui Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Kalau yang sebelumnya boleh milih puasa atau enggak puasa, maka ayat 185 wajib puasa kecuali dua renta dan sakit yang tidak memiliki kemungkinan untuk sembuh. Jadi kalau di fase kedua kita masih boleh milih walaupun badan kita segar, di fase ketiga nggak boleh milih. Kalau lu segar maka lu wajib puasa, nggak boleh enggak. Nah, melalui Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Nah, apa bunyinya? Saya bacakan artinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Oleh sebab itu
barang siapa di antara kalian berada pada bulan Ramadan, bertemu pada bulan Ramadan, maka berpuasalah. Udah nggak boleh lagi kita milih-milih fidyah. Tapi ayat 185, siapa aja kamu, kalau kamu ketemu sama bulan Ramadan, asal kamu udah balik Islam, berakal, maka wajib berpuasa. Udah nggak boleh lagi ganti puasa dengan fidyah kalau kalian mampu. Fidyah menjadi seperti yang saat sekarang kita tunaikan, yaitu hanya untuk yang tadi saya sebutkan di awal, orang tua renta dan orang yang sakit tidak memungkinkan untuk sembuh. Paham sampai sini? Nah, ayat 185 ini nggak boleh bayar fidyah kalau lu sehat, puasa. Kalau sehat, kalau mampu, puasa. Nah, wajib. Lanjutan ayat tersebut, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan kemudian ia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya atau mengkodok puasanya sebanyak hari yang ditinggalkannya. Kodok tetap sama seperti Al-Baqarah 184, yaitu untuk orang yang tahu-tahu sakit dan juga untuk orang yang melakukan perjalanan dengan syarat tertentu. Paham? Jadi kalau di 184 kodok udah disebutin untuk orang sakit dan untuk seorang musafir, tapi 184 fidyah itu berlaku untuk orang yang sebenarnya mampu tapi keberatan mau enggak ngejalanin puasa, boleh silakan. Tapi di 185 ditegaskan, kalau kamu mampu, kalau kamu sehat, di mana bumi dipijak, di situ kamu bertemu dengan bulan Ramadan, wajib berpuasa. Enggak boleh lagi milih untuk bayar fidyah kalau badan sehat dan mampu. Jelas? Tapi ini pun belum sempurna. Tahapan ketiga ini pun belum sempurna, karena belum ada pensyariatan tentang makan sahur. Yang pertama. Yang kedua, ketika tahapan ketiga ini, orang-orang muslim, para sahabat, pada malam-malam puasa, pada malam-malam Ramadan, tidak diperbolehkan untuk menggauli istri-istrinya dengan batas yaitu tidur dan sholat isya. Apa maksud Ustaz? Buka maghrib. Selama maghrib itu dia belum tidur, maka dia masih boleh menggauli istrinya, masih boleh makan, masih boleh minum, masih boleh segala macam. Patokannya dua, tidur dan mendirikan sholat isya. Masih boleh tuh, boleh makan, boleh minum, boleh menggauli istri. Contoh, tapi kalau tahu-tahu ketiduran, walaupun belum datang waktu subuh, udah sampai tidur, terus kebangun, maka nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh bersetubuh sama istri. Contoh, saya ini berpuasa pada zaman ini nih, misalnya berbuka, kemudian saya mendirikan sholat isya, kemudian misalnya sholat isya itu jam 8, nggak lama saya ketiduran jam setengah 9, tahu-tahu saya kebangun jam 11. Karena saya udah ketiduran, maka pas saya kebangun, saya nggak boleh makan lagi, nggak boleh minum lagi, nggak boleh menggauli istri. Berat nggak? Patokannya dua, yaitu tidur dan mendirikan sholat isya. Nah, ini banyak diterangkan oleh para ulama. Maaf, saya angkat kita cerita sedikit. Nah, keterangan ini terdapat di dalam kitab Sahih Al-Bukhari melalui hadis yang diriwayatkan oleh Bara bin Azib. Kata dia, dahulu para sahabat
tidak diperkenankan untuk makan, minum, ataupun menggauli istri-istri mereka karena sebab telah tidur dan mendirikan sholat isya walaupun belum datang waktu fajar. Itu riwayat pertama dalam Sahih Al-Bukhari. Cerita kedua juga ini terdapat di dalam Sunan Abu Daud, kitab hadis, nama kitabnya Sunan Abi Daud, menceritakan tentang kisah Umar bin Khattab. Suatu malam di malam Ramadan, Umar berada di kediaman Nabi. Kemudian Umar balik ke rumahnya pada waktu yang cukup larut malam. Ketika Umar bin Khattab sampai ke rumah, beliau menemui istrinya sudah dalam keadaan tertidur. Aduh, tertidur lagi. Dibangunin sama Umar. Umar ngajakin bersenggama. Kemudian sang istri menolak. Wahai Umar, aku sudah tidur. Karena aku sudah tidur, maka kita nggak boleh lagi berhubungan. Kemudian, walaupun demikian, singkat cerita dalam hadis ini, pada akhirnya Umar dan sang istri tetap bersetubuh. Keesokan harinya, Umar menceritakan tentang kisah ini ke hadapan baginda besar Nabi Muhammad dan menanyakan tentang hukumnya. Dua cerita. Cerita pertama tadi terdapat dalam Sahih Al-Bukhari. Kedua dalam Sunan Abi Daud. Ketiga terdapat di dalam kitab Tafsir At-Tabari tentang seorang sahabat bernama Qais bin Sirmah. Seorang sahabat bernama Qais bin Sirmah, pekerja keras. Walaupun puasa, dia makin tetap giat bekerja, enggak lengah-lengah. Pulang bekerja, Qais sampai ke rumah pada waktu malam hari sebelum isya. Qais sampai ke rumah, dia tanyakan kepada istrinya, apakah ada stok makanan yang bisa dimakan? Kata istrinya, aduh, nggak ada lagi. Tapi tahan sebentar, aku akan siapkan. Maka Qais hanya mencukupkan berbukanya dengan minum. Nah, karena lelah bekerja di siang hari, saking lelahnya Qais sambung sholat isya. Setelah sholat isya, Qais bin Sirmah ketiduran, pules, duduk, pules karena kecapean karena bekerja, bukan kecapean karena main. Nah, apalah terserah teman-teman main apa kalau malam ada yang begadang. Nah, Qais bin Sirmah ketiduran. Kata istrinya, aduh, celaka dah ini si Qais, mana belum sempat makan, mana kerjanya berat. Hingga datang pagi, Qais tetap melanjutkan puasanya dalam keadaan belum berbuka. Dia lanjutkan bekerja di hari selanjutnya, hingga akhirnya pada pertengahan hari, saking lelahnya, 1 hari lebih belum ada makanan yang masuk. Tahu-tahu di tengah pekerjaannya Qais bin Sirmah pingsan. Sahabat mengadukan kisah ini ke Nabi. Nabi itu si Qais ngejelepak, belum buka dari kemarin. Ngejelepak dia badannya pada meluang, kalau sini memang. Nah, badannya pada meluang. Nah, sampailah cerita kedua ke telinga Nabi. Cerita pertama Nabi dengar dari Umar bin Khattab yang tak mampu menahan hasratnya untuk bersetubuh walaupun sang istri sudah tidur. Yang kedua cerita Qais bin Sirmah yang terdapat dalam kitab Tafsir At-Tabari. Nah, dari runtutan cerita-cerita ini Nabi diam sampai akhirnya turun Quran surah Al-Baqarah
ayat 187. Apa bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum. Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa untuk menggauli istri. Mulai turunnya ayat ini, maka boleh menggauli istri di malam-malam bulan Ramadan, maupun dia udah tidur ataupun belum tidur, selagi belum terbit fajar, silakan garap istri-istri kalian. Kurang lebih kayak gitu bahasanya, paham? Nah, mulai itu juga ada pensyariatan untuk sahur. Kalau tadi kan nggak ada batasnya, nggak ketahuan tuh, yang penting terbit fajar aja. Asalkan kalian udah ketiduran selepas isya, maka di situ kalian udah mulai puasa. Gitu kurang lebih, paham nggak? Udah ketiduran, maupun malam belum habis kalian kebangun jam 2, jam 3, ya itu udah dalam keadaan puasa ketika kalian kebangun, karena kalian sudah tertidur. Jadi tahapan ketiga ini, ketika malam hari mereka tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak bisa menggauli istri apabila sudah tertidur selepas menjalankan sholat isya. Ini berat nggak? Berat. Nah, Allah tidak akan membebani umatnya atau hambanya, melainkan sesuai kemampuannya. Turunlah ayat 187 yang akhirnya disambut gembira oleh para sahabat. Alhamdulillah bisa juga bercocok tanam di malam hari. Tapi kalau siang boleh nggak? Nggak boleh. Ya. Jadi tulis tahapan ketiga. Tahapan ketiga, kewajiban puasa Ramadan tanpa pilihan. Kewajiban puasa Ramadan tanpa pilihan fidyah bagi mereka yang mampu secara fisik. Kewajiban puasa Ramadan tanpa pilihan fidyah bagi mereka yang mampu secara fisik. Tulis dalam kurung Al-Baqarah 185. Titik bawahnya. Namun makan dan minum serta hubungan suami istri, namun makan dan minum serta hubungan suami istri, namun makan dan minum serta hubungan suami istri pada malam hari lanjut ya. Namun makan dan minum serta hubungan suami istri pada malam hari diperbolehkan dengan catatan orang yang
melakukannya belum tidur, koma, dan juga belum mendirikan sholat isya, Ini agak panjang, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, jarang-jarang ngaji begini. Ali, kamu namanya Ali siapa? Pauji Ali itu maknanya udah ada lanjut ya. Kita lanjut nih. Saya tadi gelisah, kenapa? Takutnya semuanya. Kalau semuanya kita gimana nih sholat zuhurnya? Was-was saya tadi. Waduh, mana saya hitung masih kurang lebih 30 orang lagi. Kalau ditanya semuanya mau sholat zuhur gimana ini? Ya. Tapi nggak apa-apa. Itu mungkin nanti ada kaitannya sama pertemuan selanjutnya, mungkin. Ya. Tulis lanjutannya. Artinya jika sudah tidur atau sholat isya, ia tidak boleh lagi makan, minum dan berhubungan suami istri kecepatan nggak bacanya? Dan berhubungan suami istri di sisa malam tersebut, artinya walaupun malam belum habis, mendusun jam 2 masih ada 3 jam menjelang fajar, tetap nggak boleh kalau udah tidur. Ya. Sampai mana tadi? Di sisa malam tersebut, hingga menjalani puasa pada hari berikutnya. Dan berbuka pada waktu maghrib. Itu fase ketiga. Langsung aja. Fase keempat, tahapan keempat, titik 2. Ini pendek. Tahapan keempat, titik 2. Turunnya ayat QS, tulis QS tahu kan? Apa panjangannya? Quran surat QS Al-Baqarah 187. QS Al-Baqarah 187. Turunnya Quran surat Al-Baqarah 187 yang memperbolehkan mereka makan
koma minum, koma berhubungan suami istri, pada malam hari. Pada malam hari. Saya ulangi ya. Turunnya Quran surah Al-Baqarah 187 yang memperbolehkan mereka makan, minum, berhubungan suami istri pada malam hari, baik sesudah ataupun sebelum tidur. Baik sesudah ataupun sebelum, baik sesudah ataupun sebelum mereka tidur. Mereka tidur. Mereka tidur udah. Dikit lagi nih kalimat terakhir nih. Titik. Juga adanya pensyariatan sahur. Juga adanya pensyariatan sahur. Juga adanya pensyariatan sahur yang berakhir hingga waktu fajar. Yang berakhir hingga waktu fajar. Juga adanya pensyariatan sahur yang berakhir hingga waktu fajar. Waktu fajar itu kapan terbitnya fajar? Azan subuh. Artinya kalau ada azan subuh, tet, udah nggak boleh makan, udah nggak boleh minum. Nah, paham? Kalau imsak itu ancang-ancang sebelum azan subuh. Ini azan subuh 15 menit lagi mau bunyi ini. Maka imsak itu namanya, ancang-ancang. Ya. Sahur ini untuk apa? Untuk persiapan. Ini kita mau berangkat perjalanan jauh nih misalnya. Apa aja yang kita perluin kita bawa di tas. Kita masukin roti ke tas, kita masukin nasi, rendang, kentang kering, orek yang awet. Nah, jadi sahur ini untuk persiapan supaya ketika dalam perjalanan, artinya ketika dalam peribadahan puasa kita tidak merasa kepayahan. Ya, paham nggak? Nah, jadi setidaknya malam hari ini kita bahas ada 4 fase. Nah, kita ulangi lagi nih ya, secara singkat aja. Fase pertama, Nabi memperkenalkan puasa dengan menganjurkan para sahabat untuk berpuasa Ayyamul Bid dan Asyura. Fase kedua, perintah wajib puasa, namun dengan pilihan boleh tidak berpuasa asalkan membayar fidyah walaupun kita mampu secara fisik. Tahapan ketiga, tidak ada pilihan fidyah. Kalau kita mampu secara fisik maka wajib berpuasa. Tapi pada malam hari kalau sudah tertidur maka tidak lagi boleh makan, tidak lagi boleh minum ataupun berhubungan suami istri. Sampai akhirnya fase terakhir sempurna, fase keempat. Boleh berhubungan suami istri, boleh makan, boleh minum pada malam-malam bulan Ramadan, sekalipun sudah tertidur ataupun belum tertidur, selagi belum datang waktu fajar atau azan subuh. Maka di situ juga letak pensyariatan untuk makan sahur. Sahurlah kalian, karena pada sahur itu terdapat banyak keberkahan, kata Nabi. Jelas? Paham? Oh, ternyata puasa begini. Saya kira langsung kayak kita jalanin kali. Jadi itu fungsi daripada kita bermajelis ilmu. Kita tahu, oh ternyata dulu kayak gini. Oh ternyata sebab turunnya ayat 187 gara-gara Umar bin Khattab dan si Qais. Oh jadi dulu puasa kalau malam kalau udah tidur nggak boleh makan, nggak boleh minum.
Alhamdulillah. Ini bisa kita terangkan nanti ke anak-anak kita. Sebelum tidur kita ceritain tentang tahapan persyaratan puasa. Masya Allah, soleh benar. Jelas ya. Nah, ini mudah-mudahan aja keburu ya sampai sebelum penutupan pengajian. Mungkin tapi ada beberapa bab nanti kita pilih yang sekiranya nggak terlalu kita butuh, kita skip. Contohnya apa? Syarat puasa. Teman-teman cukup tahu syarat-syaratnya aja, tapi mungkin nanti nggak saya kasih penjelasan panjang lebar. Karena di sini masuk kriteria memenuhi syarat semua untuk berpuasa. Jadi cukup kita tahu syarat-syaratnya aja tanpa penjelasan panjang lebar. Ya, paham? Paham? Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih semuanya atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan menjadi wasilah daripada Allah ridho terhadap kita semua. Amin ya rabbal alamin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi